Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yogi Nur Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang regresi binari logistik, ya, pengembangan dari regresi berganda. Pengertian dari regresi binari logistik, ya, ini menurut Watt. Analisis regresi binari logistik adalah metode yang digunakan untuk pemodelan dan pengujian hubungan antara satu atau lebih variabel penjelas kuantitatif atau kategoris dengan satu variabel dependen berjenis data biner kategori. Ya, Regresi binari logistik bertujuan untuk menguji pengaruh dengan data dependen. Itu merupakan data kategorikal, ya, misal pemberian kode 1 membeli, kode 0 tidak membeli, dan data independen X, misal variabel X adalah data kuantitatif, misal iklan di koran, iklan di radio, ya. Jadi lebih ke kategorikal, ya. Menurut Ghazali, regresi logistik umumnya dipakai jika asumsi multivariat normal distribution tidak dipenuhi. Jadi perbedaannya dengan itu hanya di data yang dependennya, ya. Jadi untuk di data yang lainnya sama, ya, misalnya yang di variabel bebasnya itu seperti regresi yang lainnya, ya. Jadi yang membedakan dengan regresi yang lain itu di variabel dependennya itu berupa data kategorikal. Nah, di sini misal contoh, ya, suatu penelitian. Di sini ada contoh, misal seorang peneliti, ya, judulnya misal pengaruh motivasi dan kegigihan terhadap kelulusan mahasiswa. Ya, di sini kelulusan mahasiswa ada dua kategori. Yang pertama lulus tepat waktu, dan yang kedua lulus tidak tepat waktu. Ya, misal kalau yang lulus tepat waktu diberi lambang 1, dan yang lulus tidak tepat waktu diberi lambang 0. Ya, Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah terdapat pengaruh motivasi dan kegigihan terhadap kelulusan mahasiswa secara parsial? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh motivasi dan kegigihan terhadap kelulusan mahasiswa secara simultan? Hipotesisnya ada dua, ya. Hipotesis 1, H0 di sini tidak terdapat pengaruh motivasi dan kegigihan terhadap kelulusan mahasiswa secara parsial. HA terdapat pengaruh motivasi dan kegigihan terhadap kelulusan mahasiswa secara parsial. Hipotesis yang kedua, H0 tidak terdapat pengaruh motivasi dan kegigihan terhadap kelulusan mahasiswa secara simultan. HA terdapat pengaruh motivasi dan kegigihan terhadap kelulusan mahasiswa secara simultan. Di sini ada langkah pengujian dengan SPSS. Yang pertama, definisikan variabel, lalu masukkan data ke SPSS, atau masukkan data dulu ke SPSS baru didefinisikan variabelnya, boleh, ya, dikasih label dan sebagainya. Langkah yang kedua yaitu klik analis regresi, terus masuk ke linear binari logistik. Masukkan variabel kelulusan mahasiswa pada kotak dependen dan variabel motivasi X1 dan kegigihan X2 ke covariate. Klik option lalu centang classification plot, ya.
Hammerlomsgood of fit, case-wise listing of residual, dan correlation of estimate, dan iteration history. Lalu klik continue. Dan untuk mengakhiri perintah, klik OK. Oke, kita akan mempraktekannya ya. Berikut ini ada data penelitian, yaitu dari 100 responden mahasiswa. Ya, di sini ada motivasi, kegigihan, dan kelulusan mahasiswa. Seperti tadi saya jelaskan, kalau misal 0 ini berarti menandai lulus tidak tepat waktu. Kalau 1 lulus tepat waktu. Oke, kita copy ya, di copy. Dipaste ke SPSS. Oke, variable view. Di sini tadi motivasi ya, kalau nggak salah motivasi. Oke, motivasi dan kegigihan. Oke, di sini X1, X2, dan Y. Di sini labelnya motivasi, kegigihan, lalu kelulusan. Nah, kita kasih, kalau 1 tadi dilabeli lulus tepat waktu, kalau 0 lulus tidak tepat waktu. Kita tambahkan. Oke, kita masuk ke analysis, regresi, terus binary regresi, binary logistik. Nah, jadi untuk kelulusan masuknya ke dependent, motivasi dan kegigihan masuk ke covariat. Ya, kategorikal. Oke. Oke, kita klik option ya. Ya, di sini centang. Oke. Continue. Yang lain kan tetap saja seperti ini. Oke. Nah, berikut hasilnya, outputnya dari pengolahan menggunakan SPSS ya. Nah, kita akan nanti mulai dari sini ya. Kita akan maknai ya. Oke, kita akan maknai. Nah, yang pertama kita pada tabel Hosmer and Lemeshow test. Yang kita lihat ini signifikan ya, nilai signifikan yaitu 0,736. Ini lebih besar dari 5% atau 0,05, sehingga diartikan model data yang dihipotesiskan fit dengan data. Artinya model regresi binari logistik layak dipakai untuk analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan
klasifikasi yang diamati. Berikutnya penilaian model fit ya. Kita lihat pada tabel iteration history BCD. Nah, sini. Nah, yang tanda hijau kita lihat, kita perhatikan. Nah, di sini ada negatif 2 log likelihood block 0 atau LO-nya 136,663. Nah, setelah ada berikutnya iterasi ya, ulang. Ini nilai berikutnya, ini negatif 2 log likelihood blok 1 atau L1 ini 129,155. Nah, L0 dikurangi L1 itu 7,508. Nah, dengan alfa 5%, K-nya 2, diperoleh X tabel ini 5,991. Ya, hasil perhitungan menunjukkan bahwa L0 dikurangi L1 itu lebih besar dari X tabel ya, karena di sini kan 7,5 dengan 5,9. Jadi dapat disimpulkan penambahan variabel motivasi dan kegigihan dapat memperbaiki model regresi logistik, atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. Okay. Berikutnya pada uji ketepatan klasifikasi model regresi. Nah, ini yang saya tandai merah, kuning, hijau. Ya. Dari tabel klasifikasi tabel ya. Dari tabel klasifikasi diperoleh keterangan bahwa ya, di sini kita perbandingkan tabel awal dan tabel akhir. Nah, diperoleh keterangan bahwa menurut prediksi terdapat 39 itu mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu, atau yang lulus tidak tepat waktu ya, lulus tidak tepat waktu. Yang lulus tidak tepat waktu. Sedangkan hasil observasi terdapat 57 mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu. Ya. Dengan 57. Dengan kalau dijumlahkan 439 sama 18 kan 57, sinkron dengan yang ini. Nah, di sini ya. Jadi ketepatan klasifikasinya itu 39/57 sama dengan 68,4% ini. Berikutnya, menurut prediksi terdapat 25 mahasiswa lulus tepat waktu. Sedangkan hasil observasi terdapat 43 mahasiswa lulus tepat waktu. Ya, jadi ini dijumlahkan 18 ya. 18 dengan 25 itu 43. Ya. Nah, di sini 43. Oke. Menurut jadi ketepatan klasifikasinya yaitu 25/43 sama dengan 58,1% ya di sini. Secara keseluruhan diperoleh ketepatan klasifikasi pada model regresi ini yaitu 64%. Ya, dalam analisis regresi logistik, semakin besar ketepatan klasifikasi, ya,
menunjukkan semakin baiknya model regresi untuk digunakan. Oke. Berikutnya pada pengujian hipotesis parsial ya. Ini hasil uji parsial sebagai berikut. Di sini berdasarkan tabel variables in the equation, untuk variabel motivasi ini diperoleh nilai signifikan 0,7 atau lebih besar dari 5% ya. Jadi dapat dikatakan motivasi tidak berpengaruh terhadap kelulusan mahasiswa. Berikutnya untuk variabel kegigihan ya, untuk variabel kegigihan diperoleh nilai signifikan 0,01 atau kurang dari 5%. Jadi dapat dikatakan kegigihan berpengaruh terhadap kelulusan mahasiswa. Ini secara parsial, secara individu ya. Berikutnya koefisien determinasi. Ya, kita lihat dari tabel model summary diperoleh nilai Naegel-Kerke R kuadrat atau R square sama dengan 0,097 sama dengan 9,7%. Ini berarti besarnya pengaruh motivasi dan kegigihan terhadap kelulusan mahasiswa secara simultan sebesar 9,7%. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.